Om Swastiastu, Bapak Ibu Guru. Hari ini kita rapat penjaminan mutu sekolah. Jadi SK untuk penjaminan mutu sekolah sudah yang akan bacakan, yang share dumun. Oke, share-nya mau masuk kelihatan ya. Nah, oke. Surat keputusan Kepala SMA nomor sekian tentang pembentukan tim penjaminan mutu sekolah atau PMPS dan tim audit internal sekolah atau TAIS tahun pelajaran 2020-2021. Oke, jadi Niki mengingat memutuskan membentuk tim penjaminan mutu sekolah seperti terlampir dalam surat keputusan lampiran 1 dan tim audit di lampiran kedua. Oke. Sudah tertandatangani. Nah, Niki, susunannya yang sebagai ketua langsung. Jadi yang kemarin pada saat akreditasi itu tetap ya sebagai koordinator pengembang standar isi itu Bu Dayudema, Pak Arimbawe sebagai pengembang proses walaupun beliau tidak ikut rapat hari ini. Koordinator pengembang standar kelulusan Bu Desi, Pak Wayan itu tetap di Sapras, Bu Ayora tetap di PTK. Pak Saputra di penilaian, Pak Angga di pengelolaan, Bu Sudiasih di pembiayaan, Saskara di audit. Nah, niki yang tim auditnya, tim audit internal, ya. Tim audit internal ada Pak Kile diambil dari yayasan dan komite dan guru. Guru yang masuk tim audit itu ada Pak Mahendra, Bu Suci, Bu Agung, Gong Eka, dan Pak Agung Madi. Nah, apa tugas-tugasnya? Nah, ini yang penting. Pengawas manajerial, jadi membimbing perencanaan SPMI, ya. SPMI penjaminan mutu internal di sekolah, ya. Mencarikan solusi terhadap permasalahan yang muncul, melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan. Nah, kepala sekolah itu membuat SK tim auditor, mengendalikan pelaksanaan SPMI. Ya. Sistem SPMI itu sistem penjaminan mutu internal. Internal itu maksudnya yang di sekolah. Komite sekolah itu memberikan masukan. Ya, ketua TPMPS yang langsung saya koordinir sendiri itu mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu. Jadi apakah praspek penilaian ke siswa itu sudah berjalan dengan baik? Apakah prosesnya sudah berjalan dengan baik? Apakah kurikulumnya atau RPP sudah dibuat dengan baik? Itu nanti yang akan kita evaluasi. Karena kemarin kita masih bintang 1, kalau nggak salah bintang 1 atau bintang 2 itu. Ya. Jadi masih rendah. Ya. Terus pertanyaannya, penjaminan mutu ini penting untuk apa? Penjaminan mutu ini untuk menentukan grade sekolah kita dalam di Dapodik. Yang pertama di Dapodik, ya, yang kedua di pemberian bantuan. Ya, contoh seperti kemarin kan BST itu kita dapat 16. Siswa yang sekolahnya sedikit jumlah siswanya kok lebih. Nah, salah satunya dari SPMI ini, dari penjaminan mutu karena kita dianggap belum bisa untuk melaksanakan penjaminan mutu. Makanya kemarin Pak Wayan selaku wakil sudah membuatkan komitmen. Jadi setiap guru dari standar penilaiannya apakah sudah benar-benar dinilai, pengetahuan dan keterampilannya, KI 3 dan KI 4-nya. Seperti itu. Nah, masing-masing koordinator itu nanti akan ketua TPMPS yang akan memantau ya masing-masing dari 8 standar nasional pendidikan, 8 SNP. SNP standar nasional pendidikan itu kan ada 8. Seperti yang tadi. Setelah itu TPMPS melakukan monitoring, ketua TPMPS ya melakukan rekomendasi pelaksanaan peningkatan mutu, melaporkan hasil penjaminan mutu pada kepala sekolah.
tim pengembang, ya, tim pengembang masing-masing SNP Standar Nasional Pendidikan itu menganalisis rapor mutu. Jadi di rapor mutu itu ada masing-masing standar, Pak. Nanti ada masing-masing standar, standar kelulusan, pengelolaan, PTK dan sebagainya. Nah, di sana nanti Bapak Ibu sebagai koordinator itu menganalisis apanya, kenapa. Nah, kok saya bisa ini bintang hanya punya 3 gitu. Ya kalau poin 4 itu kalau nggak salah bintangnya masih bintang 3. Ya, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengembangkan SPMI. Melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran. Melaporkan hasilnya ya kepada ketua TPMPS. Misalnya gini, sarana prasarana di sana semua data akan diambil di Dapodik, Bapak Ibu, di Dapodik. Jadi Dapodik sinkronisasi, baru di sana ada rapor mutunya keluar. Ibu yang menganalisis itu apa yang harus dilakukan dari hasil rapor mutu Nike. Misalnya Bu Ayora sebagai PTK. Oh, kepala sekolah belum memiliki NUKS, nomor unik kepala sekolah. Jadi setelah menganalisis rapor mutu, merencanakan kepala sekolah mengikuti pelatihan calon kepala sekolah. Itu misalnya. Udah gitu, guru BK tidak ada, merekrut guru BK. Jadi itu prosesnya. Kalau dari standar penilaian misalnya, ya penilaian secara daring belum terlaksana dengan baik hasil analisis rapor mutunya. Jadi mungkin di perencanaannya mengembangkan SPMI-nya seperti apa? Oh, melaksanakan pelatihan online penggunaan Google Form dan kuis-kuis lainnya yang ada seperti di Kahoot, di Quizizz dan lain sebagainya. Nah, Nike yang harus dilakukan untuk pemenuhan mutu yang baik di sekolah. Nih, nah, auditor internal ya niki Pak Agung merencanakan kegiatan monitoring dan evaluasi SPMI, menyusun instrumen monitoring, melaksanakan monitoring dan evaluasi SPMI, melaporkan hasil monitoring dan evaluasi, menyusun laporan monitoring. Jadi melakukan monitoring sudah sejauh mana perencanaan itu dilaksanakan dan hasilnya seperti apa. Ya, melakukan monef setiap masing-masing satuan nasional pendidikan SNP ya 8 standar itu di monitoring dan dievaluasi. Dan Bapak Ibu terkait dengan penjaminan mutu sekolah. Nah, kebetulan untuk NUKS-nya pengelolaan kemarin diakreditasi kan yang kurang itu ada NUKS-nya ya, Bu ya. Bu Ayora ada NUKS-nya yang belum. Jadi mudah-mudahan bisa yang ikuti dalam minggu depan atau 2 minggu lagi mengikuti BIMTEK, sejenis BIMTEK lah lumayan lama, kita 2-3 mingguan calon kepala sekolah. Jadi nanti ada NUKS itu yang penting dalam memberikan bantuan, sekolah kita mendapat bantuan. Memang tidak semua sekolah mendapatkan itu, mungkin HN sekolah satu-satunya swasta, karena nanti saya akan bersama guru-guru negeri, kepala-kepala sekolah negeri yang ikut di sana. Dan Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan penjaminan mutu niki. Silakan. Ada yang ditanyakan? Dipersilakan. Kalau saya sih nggak ada sih, untuk sementara ini masih jelas semua. Udah lumayan jelas sih. Oke. Jadi yang harus dilaksanakan adalah satu, Bapak Ibu membuatkan perencanaan sih, perencanaan. Nanti karena Dapodeknya belum sinkron, jadi rapor mutunya belum keluar. Ya paling tidak kan hampir-hampir sama sedikit tentang diakreditasi, hampir-hampir sama itu. Jadi apa yang kurang kan udah kelihatan diakreditasi, apa yang harus diperbaiki itu yang
mungkin dibuatkan analisisnya sedikit, apa yang harus dilakukan. Karena hampir sama Bapak Ibu, semua diambil dari Dapodik, akreditasi diambil dari Dapodik. Peningkatan mutu juga diambil dari sana. Biasanya kalau sekolah baru yang paling bermasalah adalah satu di sarana prasarana, di PTK, ya. Kalau standar isi, standar proses kan mengikuti seiring dengan berjalannya satuan pendidikan. Gitu. Paling itu aja yang harus segera diperbaiki. Oke, ada lagi? Oh, ini Pak, Oke. untuk tadi kan masalah mengevaluasi dan layaknya seperti Monet, jadi saya itu nanti akan mengumpulkan dari seluruh ininya Pak ya, laporan yang ada gitu, seperti kayak apa, monitoring apa aja yang kegiatannya di sini gitu Pak. Ya, karena kan untuk level memonitoring dan evaluasi, jadi sampai sejauh mana yang sudah dikerjakan, jadi kan seperti dia melapor gitu Pak. Oke, jadi tim audit itu melakukan monitoring. Apa sih yang sudah dikerjakan? Misalnya nanti kan diambilkan dari perencanaan, Bapak sudah membuka perencanaan masing-masing satuan, standar proses itu, standar proses penilaian 8 standar itu sudah dilakukan perencanaan. Perencanaannya ini dijalankan nggak? Oh ya jalan, yang ini jalan, ini nggak jalan gitu. Oh ini udah jalan gitu. Oke, jadi itu Bapak centang-centang ada, tidak ada, jalan, tidak jalan gitu. Oke, jadi seperti itu. Mungkin nanti kita buatkan hasil monitoring dan evaluasinya. Selamat siang Pak Arim. Di rapat TPMPS ini di penjaminan mutu. Jadi itu Pak Agung dibuatkan misalnya gini, Pak Agung mau memonitoring PTK, ya. Kemarin yang kurang di PTK itu apa? Misalnya, oh kepala sekolah belum mempunyai NUKS, belum ada cakepnya, sudah nggak dijalankan ya? Oh sudah. Nah, sekarang sudah mengumpulkan berkas di Dinas Pendidikan Provinsi. Oh berarti sudah jalan, akan sudah berjalan. Jadi kan monitoringnya seperti itu, dievaluasi sudah jalan. Terus misalnya guru, nah, oh guru BK belum ada. Solusinya apa? Evaluasinya. Oh, sudah diberikan ke yayasan seperti ini, nanti perekrutan ada perekrutan guru BK seperti itu. Seperti itu sih, Pak Agung. Berarti ini Pak, untuk memonitoring seperti itu kan nanti akan tercantum list. Jadi ya kan belum dapat tuh dari standar proses apa saja yang bisa monitoring gitu, nanti dari standar ini apa yang bisa yang ini. Nanti dia ngambil dari rapor mutu Pak Agung. Jadi dari laporan hasil lapor mutu, cuma Dapodik kita belum sinkron, jadi belum bisa connect ke penjaminan mutu di rapor mutu. Jadi di rapor mutu nanti hanya bisa diakses oleh operator sekolah, nanti di sana akan di-print. Jadi masing-masing standar pendidikan itu, standar 8 standar itu akan ada semuanya. Kenapa kok bintang 1, kenapa bintang 2, kenapa enggak dapat bintang, di sana ada rapornya. Rapornya ada di sana. Dari sana Bapak melakukan monitoring misalnya kalau ini kurang, apa yang dilakukan oleh koordinator standar ini gitu. Nanti ada di rapor mutu, Bapak tinggal menerima nih ke mantan. Oke. Ada lagi? Udah ada ya, sudah jelas. Udah jelas, Pak. Nanti kalau mau gini di unmute aja, kalau mau ngomong langsung di unmute boleh. Sudah nggih. Jadi tiang harapkan semua ikut membantu demi terselenggaranya penjaminan mutu yang terbaik untuk sekolah kita SMA Harapan Nusantara. Oke. Sekedar laporan untuk PPDB hari ini yang sudah masuk lumayan. Tadi berapa Pak Angga? Untuk sekarang ada 3 orang. Ada 3 orang. Ada 3 orang yang baru masuk. Ya, ada 3 orang. 3 orang. Jadi
Total sekarang ada 25. 25 ya? Ya, ada 25 orang. Ada 25 orang. Oke. Ya. Mungkin dibantu Bapak Ibu sekalian untuk penjaminan mutu udah selesai. Nanti sambil jalanlah kita diskusikan kembali. Mudah-mudahan pandemi ini selesai cepat. Nanti bantu untuk mempromot lah PPDB berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan siswa lebih baik, lebih banyak lah tentunya dari segi kuantiti dan kualitinya. Itu saja untuk rapat pagi ini, walaupun singkat, tapi yang pasti nanti info-info dari grup WA. Oke. Sebelum Iya, yang tutup, ada yang ditanyakan lagi? Ini Pak, untuk soal ini kan terkait dengan guru yang lain juga Pak, mungkin akan dirapatkan lagi untuk kumpul dari, karena tidak semuanya dapat online, jadi biar tahu apa yang bisa diperlukan dan yang bisa dilakukan. Untuk SK-nya sebentar dia akan share di grup langsung ya. Akan dia share langsung di grup, nanti mudah-mudahan guru yang lain yang bertugas di sana gini. Dan juga Bapak Ibu, sebelum nanti kita tutup, mari kita berdoa bersama karena satu guru kita sudah menghadap Yang Maha Kuasa, Pak Yusuf Gabriel, guru agama Kristen. Sebelum nanti kita akhiri, kita berdoa bersama semoga arwah beliau diterima di samping Tuhan di sisinya sesuai dengan amal dan ibadahnya. Dan Pak Agungnya nanti akan tiang share juga di grup. Ada lagi? Nggak ada. Pas. Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa untuk teman kita Pak Yusuf Gabriel yang sudah dipanggil Tuhan tadi pagi. Doa mulai. Selesai. Terima kasih sudah atensi di rapat online ini. Yang akhiri dengan para mesanti Om Santi 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 Om.